sorry ya, saya nggak cerita Habib Rizik ini dari agamanya, tapi sebagai warga negara Indonesia, kok bisa gitu 3,5 tahun di luar negeri, mau pulang itu kita nonton TV, overstay lah, bayar aja dendanya. Kalau bayar denda pulang. Padahal di antara berita-berita yang dijelaskan oleh duta besar kita di Arab Saudi, kayaknya nggak ada dosanya tuh dia. Dia ngomong begitu nggak ada dosanya. Padahal itu kebohongan yang mestinya dihukum. Memalukan negeri, menyengsarakan warga negara Indonesia. Image kita sebagai bangsa yang besar ini rusak. Kok bisa gitu seorang duta besar ngomongnya begitu? Selesai kita bangun negeri 2022. Ya. Nah, ini dong. 0%. 0% penting supaya orang-orang baik ini punya kesempatan tampil. Itu kan sampai bikin lagu, campaign kemana-mana. Saya juga jadi begini-begini dah, baru tahu nih. Besok kemana-mana begini. Kolis, janjiannya gimana nih? Ini kan nggak matching nih. Kolis bergabung. Yang sama kan cuma putihnya doang kan? Putih Oh iya. Iya. Beda. Iya, yang lain kan janji beda sih. kali. Iya kan? Iya. Yang satu sipit, ya kan? Yang satu dari mana-mana gitu kan? Itu kenapa Kolis tiba-tiba punya ide untuk gabung ke sini ke RH Channel sambil ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya? Silakan Kolis tambahin. Ya, karena saya gini ya. Ini Kolis, ininya. Nah, Kalau dengar ceritanya ini kan, ya kita juga senang ya. Artinya apa yang orang lihat ustadz-ustadz ini, kiai-kiai di dalam ini menyedihkan, ternyata manfaatnya banyak. Tapi saya yang ngerasain 2 minggu ditahan di Polda, turun 8 kilo, itu merasakan benar itu. Kalau orang ditahan itu sebetulnya penderitaan. Saya juga nggak terlalu menderita, terang-terangan aja. Tapi saya prihatin gitu. Kita negara yang falsafahnya Pancasila, deklarnya negara berdasarkan hukum, ya. kok ada? Sorry ya, saya nggak cerita Habib Rizik ini dari agamanya, tapi sebagai warga negara Indonesia, kok bisa gitu 3,5 tahun di luar negeri, mau pulang itu kita nonton TV, overstay lah, bayar aja dendanya. Kalau bayar denda pulang. Padahal di antara berita-berita yang dijelaskan oleh duta besar kita di Arab Saudi, kayaknya nggak ada dosanya tuh dia. Dia ngomong begitu nggak ada dosanya. Padahal itu kebohongan yang mestinya dihukum. Memalukan negeri, menyengsarakan warga negara Indonesia. Image kita sebagai bangsa yang besar ini rusak. Kok bisa gitu seorang duta besar ngomongnya begitu? Ya ini overstay. Habib ini ulama loh. Overstay itu kan berarti kayaknya main-main gitu, nggak disiplin. Padahal penjelasannya udah jelas. Beliau mau pulang. Sampai di bandara Ada masalah, ya. sampai akhirnya pemerintah Saudi memperbolehkan pulang. Begitu pulang diramein juga. Tapi kalau ceritanya ketika pulang ada juga halangan. Ada halangan. Yang putrinya tiba-tiba. Ya, jadi artinya di sini kita tahu ini ada tangan-tangan kotor yang bermain. Ini lingkaran kekuasaan. Hanya orang berkuasa di republik inilah yang bisa bermain seperti itu. Mempermainkan warga negara yang kebetulan seorang ulama, seorang beragama Islam. Saya cuma berpikir, seorang Habib Rizik, ulama besar yang umatnya banyak, bisa digituin, apalagi saya, apalagi guru saya. Ini saya kepikir, waduh, biku gue juga besok bisa diginiin nih. Nah, ini yang bikin saya terus prihatin. Kita nggak boleh diem.
Kalau kita diem ini kita salah. Saya ikut begini. Presiden threshold Oh, presiden 0%. Ikut juga mau memberantas korupsi. Tapi tetap kebayang-bayang. Ini ada kasus depan mata kita. Seorang yang diperlakukan seperti itu, hak-haknya diambil, kesalahan-kesalahannya nggak salah dicari-cari. Kok kita diem aja? Nah, ini yang menggelitik saya gitu. Penasaran juga. Saya termasuk yang teriak itu udah dari awal loh. Dari Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi di MRT, saya teriak dulu. Oke lah, mau ketemu, mau makan nasi goreng bareng. Tapi balikin dong Habib Rizik. Saya sampai ngomong sama Pak Amin Rais, Pak balikin Pak, kasih tahu Pak Prabowo. Tapi ya memang nggak tahu ya kenapa terus udah balik kita udah happy. Apalagi Menko Polhukam udah bilang boleh. Kita udah jemput. Saya beragama Buddha tapi saya simpatik. Ini orang luar biasa. Bisa bertahan, difitnah, dimacem-macemin satu keluarga loh. Tapi dia masih milih pulang. Walaupun banyak yang warning. Saya ini yang termasuk dimarahin. Lius, lu teriak-teriak balikin. Ntar kalau balik ditangkap lu gimana lu? Lu tanggung jawab lu. Banyak yang marahin saya. Ini udah diincar. Nah maksud saya kan nggak boleh dong negara. Masa kita diem aja? Khususnya yang berkuasa sekarang ya Pak Jokowi. Yang pernah saya kenal itu namanya Joko Widodo. Dari wali kota di Solo sekarang jadi Presiden Republik Indonesia udah periode kedua. Masa yang gini nggak bisa beres? Ini nggak boleh diem. Saya berharap ya, ini saya akan sampaikan bagaimana caranya lah. Saya yakin Kapolri bisa mengizinkan penghargaan ini ya. Penghargaan ini. Karena bukan main-main. Yang neken ini bukan orang sembarangan. Refri Harun, ini pakar hukum, jagoan. Saya sembarangan orangnya. Artinya, ya bukan kaleng-kaleng lah kalau istilah bahasa apa tuh? Bukan kaleng-kaleng. Ini orang serius, nggak mungkin beliau mau tanda tangan. Natalius Pigai, malam-malam loh dia tahu ini ada di sini. Bung Lius, saya mau tanda tangan. Dia tanda tangan. Riza Ramli, tanda tangan. Rocky Gerung, tanda tangan. Jadi ini sinyal. Bangsa ini harapannya masih tinggi. Rakyatnya masih peduli. Banyak ini yang nungguin. Nah, kan kita nggak mau mesti ribut-ribut, mesti demo lagi, mesti teriak-teriak. Kita ketuk hati para penguasa. Udahlah, jangan cari-cari. Oposisi itu biasa. Dialog, rembuk. Itu malah penyelesaian yang baik. Saya kira ya, ini orang yang tanda tangan, kalau diundang ke istana ngobrol sama Pak Presiden, ini urusannya beres. Habib Rizik, kehormatannya dikembalikan, direhabilitasi. Akuin aja lah, kalau kemarin-kemarin ada kekeliruan. Bangsa yang besar mesti berani ngaku salah, baru dia bisa hebat, baru dia bisa memperbaiki. Jangan berasa salah tapi terus saja mau bohongin rakyatnya supaya kelihatan hebat, kelihatan bener. Istilahnya ya tobat kali ya. Kalau buat saya di Buddha sih tobat biasa itu. Salah kita ngaku, kita bertobat. Di Islam tuh bisa tiap hari juga itu. Ada juga ya. Ada. Nah, ini sebelum ganti tahun. Ini kan kita udah memasuki tahun baru. Udahlah, ini diselesaikan. Habib Rizik direhabilitir, diajak kongko. Saya kira setengah persoalan bangsa ini selesai. Yang beda pandang, ajak kongko. Apa sih, gimana kita memperbaiki sama-sama? Selesai nih, kita bisa bangga, punya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini penting. Jadi saya pikir saya jadi rajin ke sini. Ternyata saya ngomong di sini soal Habib Rizik, yang nonton banyak kan? Kalau yang masih nyinyir, kembalilah ke jalan yang benar. Amin. Kita ngomong ini bukan kita mau jabatan atau kita mau apa. Kita mau negeri ini baik. Kita mau cepat berubah. Jangan terus berantem. Saya dari malam tuh sampai pagi lihat muktamar Nahdlatul Ulama. Ya. Keren. Lawannya menang tuh. Yahya Stakuf menang. Terus yang Said Agil Siraj. Iya. Itu pada saat speech-nya terakhir kan bagus, dibalas lagi Yahya Stakuf juga bilang ini guru saya itu. Nah yang begini-gini ini kan jadi makin
Umat itu nonton itu semangat. Saya bukan umat Islam, tapi saya tahu ini jalan menuju kebaikan. Nanti ini kalau semua tahanan-tahanan politik, bukan kriminal ya, tahanan politik yang cuma karena beda pandang, pasalnya itu segala macam lah. Pokoknya undang-undang IT, penghinaan, ujaran kebencian, lepas, penyebaran berita lepas. Hukumnya itu ada. Pak siapa yang Pak Habibie begitu berkuasa lepas semua dilepas, termasuk Budiman Sujatmiko. Kalau nggak Budiman Sujatmiko sekarang nggak bisa enak-enak. Almarhum tokoh buruh juga tuh Mokhtar Pakpahan. Ini coba udah selesaikan. Pak Presiden bisa kan berbuat itu. Jadi Pak Presiden jangan. Ya dia bisa kasih gerasi, ya kan? Bisa kasih amnesti, bisa kasih abolisi, rehabilitasi, semuanya bisa dia. Itu tanya Refri Harun. Beliau tahu jalannya untuk semuanya merasa enak, semuanya merasa baik. Selesai kita bangun negeri 2022. Ya. Ini dong. 0%. 0% penting supaya orang-orang baik ini punya kesempatan tampil. Itu kan sampai bikin lagu, campaign kemana-mana. Saya juga jadi begini-begini dah, baru tahu nih. Besok kemana-mana begini. Sebab ini penting. Negara mau bagus ini mesti ada jalannya, pintunya dikasih. Pak Jokowi sampai 2024. Jadi Kolius, saya tagih Kolius ajukan ya judicial review ke MK ya. Pasti, saya lagi cari pengacara. Saya kalau pakai ini lagi kan malu. Masa yang nggak ada lagi yang bisa ke MK? Saya lagi cari. Kalau nggak pakai pengacara, Kolius bisa maju dengan diri sendiri. Oke. Maju diri sendiri aja. Maju. Nggak sampai minggu depan saya udah maju. Karena penting semua rakyat Indonesia majulah ke MK untuk mendorong threshold 0%. Karena ini benar-benar membangun negeri harus memberikan kesempatan orang-orang baik tampil. Dalemi itu. Sekarang udah banyak tuh yang cerita tentang kenapa harus 0%. Dan saya sedih tuh, yang udah rasa aman tuh mau keke aja 20%. Jangan gitu. Jangan takut bersaing. Kalau memang partainya kuat, calonnya bagus, dia akan menang. Iya. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Sepanjang jujur dan adil pilpresnya kan begitu. Saya kira kesadaran masyarakat sekarang udah tinggi lah. Setelah kemarin 2 kali pilpres ini kan nggak bilang puas-puas bener. 2014 itu Pak Prabowo juga marah kan? Iya. Oh, udah kayak mau demo. Ada teman saya yang dukung Pak Prabowo, kesel dia. Kok abisnya begini aja nih? Anti klimaks. Iya. 2014. Saya 2019. Dia bilang, Lius, lu percuma dukung di sana, nanti juga plak. Saya bilang nggak apa-apa. Ini hak gua dong. Gua dulu 2014 dukung Jokowi. 2019 menurut gua cukup. Kamsia Jokowi cukup 1 periode. Kenapa? Ya kalau menurut lihatan saya cukuplah. Anak dari pinggir jalan kan, yang rumahnya digusur. Sekarang udah jadi presiden, dari wali kota, gubernur DKI jadi presiden. 1 periode cukup. Kasihlah orang lain. Ya, karena menurut saya di Republik ini banyak orang. Nah, karena dulu calonnya cuma 2, kagak ada pilihan. Nggak ada pilihan, saya ke Pak Prabowo. Tapi gara-gara ikut kampanye jadi jurkam, kena 2 minggu. pasal makar. Yang 2 pekan. Sama Igi Sujana. Igi Sujana tetangga saya, Igi Sujana 41 hari. Dia duluan seminggu, saya keluar 11 hari kemudian baru dia keluar. Pas dijemputnya udah kayak Munarman juga ya waktu itu ya. Kolius. Itu sudahilah. Kita nggak akan ungkit-ungkit itu karena hikmahnya ada. Seperti tadi Ustadz cerita, ada hikmahnya. Tapi ke depan kan nggak boleh kita ini begini terus. Kita harus maju. Jangan yang ini dipelihara terus saja. Kemarin ada lagi yang ngata-ngatain tuh pimpinan partai itu. Di depan presiden. Itu kan nggak boleh. Aduh, cari muka sama presiden jangan sampai begitulah.
Jangan merugikan orang lain. Jangan itu kan nanti bikin marah tuh. Pendukung yang disinggung kan jadi, oh partai ini nih. Jangan ciptakan gitu. Lu tunjukin prestasi lu, hebatnya lu apa, karya lu tuh apa. Biar rakyat simpati. Kalau lu jelekin orang gini, aduh, lu kapan mudah mainnya nih Republik. Nah itu kasih catatan tuh, anak muda kok begitu, janganlah. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Luar biasa. Saya senang nih bisa. Hati-hati sama Kolius ini. Jadi bukan yang begini-begini, yang bukan front atau persaudaraannya, tapi Kolius ya. Kolius. Karena ada mie makar. Nanti habis ini kita cobain.